Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sahabat Dewi Sri. Kembali lagi bersama saya, Hilman Ismaya, di podcast Rumah Sakit Dewi Sri. Eh, Kembali kita menjalankan sharing tentang kesehatan dengan tema atau dengan dokter yang sama dari sisi sebelumnya, dari episode sebelumnya, yaitu tentang kesehatan reproduksi pria. Itu bersama Dr. Anton, spesialis andrologi. Apa kabar, Dok? Kabar baik. Alhamdulillah. Selamat sore, sahabat Dewi Sri. Alhamdulillah. Oke, untuk tema episode kali ini yaitu tentang inseminasi sebagai solusi gangguan kesuburan. Jadi untuk sahabat Dewi Sri yang mungkin lagi mencari tahu atau ingin belajar terkait inseminasi, atau mungkin pasangan-pasangan yang ingin tahu bagaimana sih atau bagaimana proses dan bagaimana dan kapan terkait inseminasi atau solusi untuk kesehatan kesuburan, boleh stay tune di podcast Rumah Sakit Dewi Sri bersama Dr. Anton, spesialis andrologi. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan, untuk sahabat Dewi Sri yang ingin daftar atau konsultasi dengan Dr. Anton, dokter standby di rumah sakit di hari Senin, hari Rabu, dan Jumat. Iya. Jadi untuk sahabat Dewi Sri yang ingin konsultasi, datang langsung dengan Dr. Anton, bisa pendaftaran online melalui WhatsApp di 08 satunya 4 kali 6887, atau bisa langsung datang ke Rumah Sakit Dewi Sri. Oke, Dok, kita masuk ke pembahasan, Dok. Ayo, siap. Oke. Setelah kemarin, Dok, 3 episode ya kita ya. Episode sebelumnya kita belajar dan mengetahui tentang penyebab masalah-masalah ya, Dok ya. Ya. Kemudian juga mitos-mitos betul yang terjadi atau yang eksis di masyarakat terkait reproduksi pria. Ya. Kali ini kita masuk ke mungkin pemungkasnya, Dok ya. Ya. Tentang pengobatan. Ya. Terapi ya, terapi, betul. Ya. Terapi tentang kesuburan pada pria. Ya. Sebelum kita masuk, Dok, ke pertanyaan dari saya, karena kita tahu inseminasi ini salah satu mungkin, Dok ya. Salah satu metode yang bisa dilakukan untuk pasangan-pasangan yang program hamil, betul. Jadi harus dicoba atau harus diketahui sebelumnya, Dok ya, terkait tindakan pertama. Oke. Untuk pertanyaan pertama nih, Dok, terkait inseminasi. Dari sisi dokter, spesialis andrologi, sebenarnya inseminasi itu apa sih, Dok? Oke, inseminasi ya. Betul. Jadi prinsipnya kita membagi dua kehamilan ya, dengan cara alami dan cara yang berbantu. Nah, alami pasti dengan hubungan yang baik ya, kemudian kita harapkan terjadi kehamilan spontan atau alami. Nah, kalau itu belum terjadi, maka bisa kita lakukan program yang kedua, namanya TRB, teknologi reproduksi berbantu. Nah, itu ada dua saat ini yang dilakukan ya. Yang pertama adalah inseminasi yang akan kita bicarakan hari ini. Yang nomor kedua nanti tentang bayi tabung. Nah, mungkin kesempatan tidak kita sampaikan di sini ya. Betul. Nah, sementara untuk yang pertama, inseminasi itu apa? Secara sederhana kita membantu pembuahan dengan cara memasukkan sperma langsung ke rahimnya, jadi mendekati ke sel telurnya, sehingga kita harapkan potensi pembuahannya akan tinggi, karena sperma nggak perlu berenang lagi dari rongga vagina ya. Kan kita tahu kalau secara alami kan sperma kita keluarkan di rongga vagina ya, diijakulasikan sana, lalu dia nanti berenang secara mandiri mencapai sel telur di rongga rahimnya atau di tuba falopinya. Nah, dengan inseminasi itu kita membuat suatu cara bagaimana supaya si sperma itu nggak perlu berenang jauh-jauh, jadi kita langsung masukkan ke dalam melalui kateter, itu seperti selang ya, yang langsung masuk ke rahim untuk mendekati sel telur tadi. Oke, artinya secara singkatnya seperti itu, Dok ya? Ya. Oke, nah untuk pertanyaan berikutnya, Dok, sebenarnya kapan sih waktu yang pas dilakukan inseminasi? Ya mungkin kalau waktu itu kembali ke definisi dari gangguan kesuburan ya. Betul. Jadi menikah 1 tahun, hubungan rutin 2-3 kali tidak berhasil ya, belum hamil ya, tanpa kontrasepsi, itu kan masuk kriteria kesuburan. Nah, gangguan kesuburan. Dari situ baru kita nanti masuk ke penanganan ya. Pasti kita mencari dulu nih faktor pria apa, faktor wanita apa, dulu kita cari. Nah,
seandainya dua-duanya bagus, ya dari faktor sperma nggak ada masalah, dari faktor rahim sel telur bagus juga, tidak ada kendala, maka di situ kita mempertimbangkan untuk opsi inseminasi. Artinya sebelum kita sampai ke inseminasi, ya itu kita cek semua suami istri ya. Karena seperti yang kita sampaikan di awal kemarin ya, bisa dari faktor prianya, spermanya kurang bagus misalnya, atau dari faktor wanita sel telurnya kurang bagus atau rahimnya ada kendala. Nah itu pasti harus dibetulkan dulu. Kalau itu belum betul kita paksakan inseminasi ya keberhasilannya akan kurang pasti. Artinya ada terapi atau pengobatan terlebih dahulu ya dok ya, pasti, sebelum dilakukan inseminasi. Oke. Jadi kan kemarin itu yang belum kita sampaikan ada yang namanya gangguan kesuburan yang tidak bisa kita ketahui. Ya. Apa tuh dok? Jadi kalau kemarin ketahuan nih, oh prianya bermasalah. Betul. Oh ini ketahuan wanitanya bermasalah. Nah kalau ini tidak diketahui, prianya bagus, spermanya jumlahnya oke, geraknya bagus, bentuknya bagus, wanita juga sel telurnya bagus, rahimnya nggak ada kendala, tapi kok nggak hamil-hamil. Nah ini termasuk gangguan kesuburan yang belum bisa kita ketahui. Nah di sana masuklah kesempatan atau indikasi untuk dilakukan tindakan inseminasi tadi. Oke. Artinya ya sebelum kita melakukan inseminasi, yang pertama kita harus konsul dulu ya dok ya. Pasti nomor satu. Mencari tahu dulu, karena kan pasangan yang datang untuk inseminasi pasti karena ada keluhan ya dok ya. Ya, gangguan kesuburan pasti. Iya, kesuburan ya. Artinya tidak semena-mena datang langsung insem. Iya, betul. Tidak bisa seperti itu ya, sahabat Dewi Sri. Jadi langkah baiknya dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Betul sekali ya. Nanti diketahui dulu apa penyebabnya dok ya. Iya, betul. Kalau ada penyebabnya atau ada keluhan nanti bisa diterapi terlebih dahulu. Ya, kan harapan kita kan berhasil ya. Betul. Kecuali kalau apapun yang terjadi mau insem saja, tidak peduli hasilnya misalnya, itu lain cerita ya. Misalnya usianya sudah 35 ke atas ya, kemudian sudah apa ya, mau lakukan berbagai macam pengobatan gitu ya, terus merasa aduh ini sudah 35 ya, saya sudah mau maju aja lah, apa yang terjadi, itu beda cerita. Nah, gimana? Terkait itu dok, berarti artinya tingkat kesuksesan insem juga ada batasannya dok. Artinya jika si pasien itu ada kriteria bisa yang cocok gitu ya. Iya. Nah, itu tuh yang sekarang yang bisa dan tidak bisa tuh seperti apa dok? Oke, jadi kita bicara dari poli batuk ya. Betul. Harus periksa dulu nih. Ya, buka kan, poli paru. Ya. Atau poli penyakit dalam. Nanti dari sini langsung ke sana ya. Oke. Jadi kembali ke proses inseminasi tadi, ya kita akan memasukkan sperma dengan tujuan mendekatkan sperma ke sel telurnya supaya mudah terjadi pembuahan. Nah, tentunya kita berdasarkan hasil analisa sperma yang bagus. Jadi kalau sel spermanya kurang bagus, ya tentu tidak bisa melakukan inseminasi. Ya, nah berdasarkan panduan WHO seperti yang kita singgung kemarin, memang jumlah sperma itu harus banyak ya, jutaan ya, 15 juta, kemudian geraknya harus bagus minimal 30%, dengan bentuk sperma yang bagus 4%. Itu dari faktor pria ya. Jadi pria selama ditemukan sperma, jumlahnya oke, geraknya oke, kemudian bentuknya oke, siap untuk inseminasi. Hari H tinggal mengeluarkan sampel sperma, lalu nanti sperma dicuci, dipreparasi itu ya, nanti lalu dimasukkan ke dalam rahimnya. Itu dari si pria. Nah kalau wanita lebih banyak syaratnya ya. Sel telurnya harus bagus nih, ukurannya memenuhi syarat. Kemudian rahimnya juga bagus, nggak ada kendala. Kemudian juga puncak kesuburan harus dipastikan. Biasanya kita stimulasi supaya kita bisa mengatur puncaknya. Jadi pas di fase ovulasi, di puncaknya baru dilakukan inseminasi tadi. Dan yang tidak kalah penting yang depan, usia. Ya, di bawah 35 itu dikatakan peluangnya bagus, semakin meningkat itu penelitian menunjukkan bahwa keberhasilannya semakin menurun. Gitu. Artinya batasannya apakah hanya usia dok? Ya, usia itu kan salah satu faktor. Jadi juga ada kualitas sel telur, kualitas rahim, kualitas sperma. Artinya waktu ovulasinya juga harus tepat ya, karena kalau kita nggak pas ovulasinya kan tidak terjadi pertemuan karena sel telurnya mungkin sudah keburu mengalami kerusakan atau mati. Artinya memang pemeriksaan sebelum tindakan inseminasi memang
Harus ya dok ya, karena Ya, banyak sekali. pasti nomor satu itu pemeriksaan dulu, kita pastikan layak untuk inseminasi, Mhm. baru kita lanjutkan ke nextnya inseminasi. Oke, 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 mulai kebayang. Kemudian untuk ya sedikit kisi-kisi aja Hmm. nih dok, untuk eh, syarat, mungkin di sini sahabat Dewisri ada yang sudah ingin nih Mm-mm. berkeinginan atau sudah punya niat Insem. untuk Iya. inseminasi. Nah, untuk ya dalam merubah atau mempersiapkan itu, apa sih yang harus disiapkan dok dari si pasien? Apakah dari Hmm. gaya hidupnya atau boleh makan apa, harus banyak makan Bagaimana apa? begitu Nah, ya? betul. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan dari pasien sebelum tindakan inseminasi? Inseminasi. Betul, Ya, oke. Nah, pertama tentu kita perlu sampaikan kabar gembira dulu ya betul, untuk sahabat-sahabat Dewi Sri ya. Jadi bahwa di rumah sakit kita ini betul, sudah melayani inseminasi betul. intrauteri atau IUI ya, yang Ya. kita sebut inseminasi saja ya. Jadi ini adalah suatu cara atau alternatif yang layak dipertimbangkan jika kita akan mengadakan program hamil ya. Selain tentu dengan cara yang konservatif ya, artinya diberikan terapi obat, kemudian ada keluhan apa diperbaiki kondisinya ya. Ternyata setelah di sekian lama diperbaiki sudah bagus ya, Mhm. sebenarnya udah oke, setelah itu udah oke, ternyata belum terjadi kehamilan, maka inseminasi ini bisa dipertimbangkan, gitu ya. Nah, persiapannya apa? Sebenarnya kalau persiapan khusus ya tidak ada ya, karena kita kan akan melakukan pembuahan yang sifatnya dibantu. Kalau dibantu Betul, itu artinya kita ada pihak lain yang membantu ya, betul. termasuk seperti kualitas hubungan seksual mungkin tidak terlalu berpengaruh ya. Kan saya pasti tanyakan nih di awal kunjungan, mau yang alami atau berbantu ya. Kalau alami maka hubungan seksual menjadi wajib karena itu kunci keberhasilannya. Tapi Betul. kalau misalnya hanya untuk program hamil ya dengan berbantu, maka yang kita pastikan kalau pria ya pasti spermanya. Sperma kemarin supaya bagus, sperma sudah kita singgung banyak ya kemarin ya. Iya, betul. Pola makan, olahraga teratur, menghindari stres, istirahat cukup ya, hindari kegemukan ya. Kemudian perokok alkohol itu wajib untuk prianya. Nah, untuk wanita apa? Ya kurang lebih sama ya. Tapi pada prinsipnya kita pastikan hasil pemeriksaannya memang mendukung untuk dilakukan inseminasi, Oh, tidak ada penyulit. oke. Gitu. Wah. Nah, bedanya apa Mm-mm. sih dok antara inseminasi Nah, dengan bayi tabung? oh, oke. Jadi dua-duanya ini kan termasuk dalam TRB atau Betul, teknologi reproduksi betul Pak, berbantu. berbantu. Tapi sebenarnya ada dua hal yang berbeda ya, dua hal yang sangat berbeda. Karena pada inseminasi ini kita melakukan bantuan saja untuk pembuahan. Jadi sperma itu membuai secara mandiri. Jadi Hmm, kita hanya masukkan spermanya ke dalam rahim, lalu diharapkan sperma itu akan membuai sel telur secara mandiri. Tapi pada bayi tabung itu kita yang melakukan pembuahan, jadi pembuahannya dilakukan di luar. benar. Ya, sel telurnya kita ambil, ya, Mhm. sel sperma kita siapkan lalu dilakukan pembuahan atau fertilisasi di luar, namanya IVF, in vitro fertilisasi. Jadi pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Nanti kalau sudah berkembang jadi embrio, baru kita kembalikan, kita tanam lagi, transfer embrio namanya ke dalam rahim. Itu yang membedakan. Oh, bedanya seperti itu. Uh-uh. Untuk Mm-mm. tingkat keberhasilannya dok, Mm-mm. apakah lebih besar persentasenya di bayi tabung ataukah Atau, di insem, ya, ataukah sekalian dok, apakah jika gagal insem bisa lanjut ke bayi tabung, apakah langsung ke bayi tabung, apa gimana nih dok? oke. Jadi kondisi pasangan kan macam-macam ya. Mhm. Bayi tabung ini adalah solusi terakhir. Ya, Oke. jadi sebelumnya betul ada inseminasi tadi. Jadi urutannya kan alami dulu, setelah alami nanti lanjut ke inseminasi, ya inseminasi tidak berhasil baru ke bayi tabung. Tapi langkah itu bisa kita skip seandainya jumlah spermanya sangat-sangat kurang. Oke. Ya, pada inseminasi kan kita menggunakan atau mengharapkan sperma itu memenuhi syarat, jumlahnya, geraknya, bentuknya. Tapi pada banyak pasien bisa saja spermanya tidak cukup ya, mungkin hanya 1 juta atau mungkin malah kurang. Jadi kan kita harapin 15 juta itu, Betul. cuma 1 juta bagaimana? Ya, dengan jumlah yang sangat sedikit, maka untuk inseminasi kemungkinan keberhasilannya akan kecil. Maka itu kita bypass langsung ke bayi tabung. Ini bayi tabung itu dilakukan untuk kasus-kasus yang berat, saya katakan cukup berat ya. Misalnya spermanya sangat sedikit atau mungkin azoo, ya azoo itu nggak ada sperma sama sekali.
Ada dok. Ada. Jadi Tapi kita mesti si cairannya ada. cairan mani tetap ada, tetap keluar. Cairan maninya ada atau cairan semennya ada, tapi sel spermanya tidak ada. Nah, Oke. itu kita mesti cari dulu sel sperma yang di dalam salurannya mungkin ketinggalan atau mungkin di pabriknya di dalam yang ada spermanya kita ambil. Oke. Atau kalau pada wanita yang namanya tuba falopinya tersumbat, jadi apa namanya sel telurnya nggak bisa lewat. Jadi nanti kan pada wanita juga ada rangkaian pemeriksaan ya, USG dulu biasanya, USG transvaginal, lalu nanti datang HSG. HSG itu untuk menilai saluran telurnya, apakah terbuka atau tertutup. Kalau dia tertutup, maka sel telurnya nggak bisa lewat. Otomatis kalau alami atau inseminasi juga tidak bisa. Pilihannya dengan bayi tabung juga. Jadi gangguan kesuburan yang cukup berat. Jadi kalau ditanya keberhasilan seberapa dibandingkan antara insem atau bayi tabung mana yang lebih tinggi misalnya, tidak bisa dibandingkan karena itu dua hal yang berbeda. Oke. Ya. Oke, paham. Nah, untuk seperti itu ada pertanyaan seperti ini, Dok. Ada rekan saya yang sudah melakukan inseminasi, kemudian juga untuk udah masuk ke pemeriksaan dengan dokter, kemudian juga bisa dilakukan inseminasi, tetapi gagal. Nah, pertanyaannya dari rekan saya, kalau saya insem lagi, apakah ada kemungkinan berhasil? Apakah jika gagal sekali di inseminasi, mau gak mau harus bayi tabung? Oke. Pertama kita perlu tahu dulu ya, kualitas sperma seperti apa. Ya, kalau spermanya itu bagus, maka biasanya kita akan tunggu dulu, ya. Tunggu dulu, ya kita harapkan akan terjadi alami misalnya, ya. Tapi seandainya spermanya kurang, ya sangat kurang, pasti maka inseminasi kita tinggalkan. Langsung bypass ke bayi tabung, ya. Kita nggak tahu nih berapa. Kadang kan informasi yang disampaikan dengan yang kita terima itu bisa berbeda. Oh, ininya cukup ya, tapi cukupnya seberapa kan kita nggak tahu. Ternyata setelah kita lihat, oh ternyata hanya 5 juta misalnya, otomatis ya tidak memenuhi syarat. Nah, kalau misalnya bagus, spermanya juga cukup, tapi kok nggak berhasil ini, boleh diulang ya. Tapi penelitian menyebutkan kalau 2 atau 3 kali diulang inseminasi tidak berhasil, maka misalnya diulang ke-4 atau ke-5, kemungkinan keberhasilannya akan rendah. Ya, jadi kalau 2 atau 3 kali dilakukan inseminasi tidak berhasil, maka nextnya adalah bayi tabung. Oke. Artinya memang ya pertama terkait biaya juga ya dok ya. Daripada itu lebih baik langsung bypass ke bayi tabung. Ya. Oke, paham. Nah, perlu dicek dulu di kesempatan pertama itu kenapa kok nggak berhasil. Apakah faktor spermanya misalnya, atau sel telurnya misalnya, atau mungkin timingnya kurang tepat ya, waktunya dievaluasi dulu. Jadi kita coba evaluasi di mana letak kendalanya atau masalahnya, sehingga di kesempatan kedua kita bisa mengeksklud yang nggak bagus tadi, sehingga bisa kita perbaiki di kesempatan kedua. Oke, artinya dalam kondisi seperti ini, untuk problemnya berarti bisa di laki-laki, bisa di perempuan ya dok ya. Betul. Karena memang untuk tindakan seperti ini memang kedua belah pihak pun sama-sama mempunyai peran ya dok ya. Betul sekali. Mulai kesehatannya. Jadi pasangan suami istri ya, nggak boleh salah satu, dua-duanya harus maju ya. Oke. Untuk pertanyaan yang masih ada di pikiran saya dok, untuk tindakan insem ini. Ya. Artinya untuk tindakan insem ini bisa dikatakan salah satu cara sebelum ke bayi tabung, akan tetapi bisa dipikirkan lagi karena dari pemeriksaannya pun harus dilihat dulu deh ya, dari mulai kondisi sperma. Betul. Jadi nanti gini, kadang pasien itu datang saya pengen insem dok, saya sudah berobat kemana-mana ini, sudah bawa obat macam-macam itu ya. Nah, tapi perlu kita sampaikan juga kondisinya, misalnya ini layak untuk insem misalnya, tidak layak harus kita sampaikan di awal. Jadi kalau misalnya memang sangat kurang ya, kita tidak bisa misalnya ini insem nggak bisa ya, langsung kita bayi tabung, kita sampaikan apa adanya. Bahwa memang dari hasil pemeriksaan ini tidak memungkinkan untuk dilakukan inseminasi. Karena biasanya kan mereka datang
tadi udah kemana-mana pengen Iya, inseminasi. betul. Inseminasi itu ternyata bisa untuk peluang kehamilan, terus mereka datang lah. Betul. Tapi ternyata memang kualitasnya sangat-sangat kurang sehingga tidak bisa. Ya itu harus jujur kita sampaikan. Dan sampai mereka berharap terlalu tinggi ya Tinggi, pada betul. inseminasi ternyata tidak sesuai harapan seperti itu. Tapi dok, jika nanti setelah dicek nih dok, kan Iya, otomatis sebelum inseminasi ada pemeriksaan terlebih dahulu. betul ya. Nah, untuk jika ada kayak seperti case si spermanya kurang, Mm-mm. itu diterapi dulu kan dok? Oh Dikasih ya obat, pasti dikasih ya. masukan, kemudian juga jika kendalanya di istri mungkin Mm-mm. jika ada yang case by case mungkin bisa dilakukan Ya, terapi terlebih dahulu. betul. Pasti diperbaiki dulu Betul. supaya meningkatkan peluang keberhasilan. Jadi gak ujuk-ujuk langsung. Enggak, Nah, ya. Enggak, kan ini kita lihat dulu, wah saya langsung, ya hari ini langsung datang Nah, langsung nggak bisa. Jadi oke. harus dipastikan dulu memenuhi syarat, lalu kalau sudah sesuai indikasi, sesuai syarat-syaratnya terpenuhi, baru kita lanjutkan ke inseminasi. Tapi Gitu. untuk kan yang tadi cek sperma itu dok, Mm-mm. kan setelah dicek ada nih misalnya ada 15 juta, Mm-mm. misalnya sudah cukup nih, Ya, sudah insem. Kemudian ada penurunan ya. ketika mau tindakan insem. Mm-mm. Nah untuk menjaga kestabilan itu biasanya si pria harus ngapain atau untuk menjaga si kualitas sperma tuh Tetap baik gitu ya. betul. Jadi Ya. otomatis kan pasti ada jangka waktu ya dok ya Mm-mm. antara pemeriksaan Dan waktu melakukan tindakan, betul ya. betul. Ya pasti kita akan beri yang utama tentu kan menjaga gaya hidup yang sudah sehat, dipertahankan ya. Kemudian ya diberikan terapi atau obat-obatan yang tujuannya untuk mempertahankan. Syukur-syukur bisa menaikkan atau meningkatkan nilai-nilainya ya, tapi minimal jangan sampai turun. Gaya hidupnya dipertahankan sudah baik, yang belum bagus ya tentu diperbaiki. Gitu. Nah sekarang untuk merangkum semuanya nih dok, Mm-mm. untuk alur prosesnya tindakan inseminasi dari mulai awal pasien datang ke Mm-mm. dokter, Ya, dilakukan pemeriksaan, betul. kemudian yang berikutnya apakah setelah clear bisa langsung insem atau berapa lama dulu sebelum Nah, tindakan? jadi kan pasien terus datang berpasangan nih, suami istri ya. Betul. Suami istri datang berpasangan, bisa masuknya melalui sejawat obsgin ya, poli kebidanan dan kandungan, bisa masuk lewat andrologi nanti. Nah, nanti kalau dua-duanya sudah datang, itu nanti kita akan lakukan pemeriksaan berdua, suami sendiri, wanita sendiri ya. Terus nanti datanya kita lihat nih, oh ternyata wanita aman, sperma saldonya bagus nih, nggak ada masalah dengan rahim. Prianya juga ternyata bagus, baru nanti nextnya ke inseminasi tadi. Nah, kalau inseminasi itu bagaimana? Pada pria sebenarnya tidak ada persiapan khusus. Pada wanita yang akan banyak persiapan. Salah satunya diberikan obat atau hormon yang fungsinya memicu perkembangan sel telurnya, sehingga nanti akan tercapai ukuran yang optimal ya di puncak suburnya atau ovulasinya, nanti baru diberikan obat yang fungsinya melepaskan telurnya. Jadi puncak suburnya atau ovulasinya itu bisa kita kontrol karena kita memberikan obat begitu. Kalau selama ini kan kita ngira-ngira, oh tanggal berapa ya, kira-kira tanggal berapa. Kalau ini bisa kita pastikan. Setelah diberikan obat pemecah telur tadi, barulah sperma kita persiapkan, lalu nanti dilakukan tindakan inseminasi. Gitu. Nah untuk jangka setelah inseminasi, untuk hasilnya kira-kira berapa lama dok? Ini dinyatakan berhasil, ini dinyatakan tidak berhasil. Iya, paling gampang dicek siklus haidnya nanti. Iya kan? Bulan kemarin tanggal 28 nih. Nah, sekarang ya di tanggal 28 kita lihat nih apakah terjadi haid atau tidak ya. Kira-kira ya mungkin sekitar 2 mingguan ya dari waktu pelaksanaan itu. Kalau terlambat haid ditunggu tes pack ya, kita lihat cek urinnya atau cek air kencingnya untuk melihat apakah ada peningkatan hormon HCG-nya. Berarti pos tindakan atau pasca tindakan tidak boleh berhubungan dulu mungkin ya dok ya? Iya, sebenarnya itu masih, maksudnya bukan wajib ya, tapi kita bisa menjaga lah ya. Kita tunda dulu ya 2 mingguan ya untuk mendapatkan hasil terbaik ya. Sudah mulai terjawab. Mungkin seperti itu untuk sahabat Dewi Sri dok. Atau mungkin ada yang disampaikan lagi dok sebelum kita next ke sesi pertanyaan. Oh pertanyaan apa? Betul. Lanjut aja ya. Lanjut aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari sahabat Dewi Sri nih dok. Ada 3 pertanyaan terkait inseminasi. Yang pertama ini dari @derby.
Dok, saya dan suami sudah 2 tahun menikah, Mm-mm. belum dikaruniai anak. Ya, Kalau hasil sperma suami kurang bagus, apakah inseminasi ini bisa langsung dilakukan atau ada tahap lain dulu, Dok? oke. Dari Jadi tadi. tadi sudah disampaikan ya. Betul. Jadi ini menikah 2 tahun, jadi sudah sesuai kriteria ya. Betul. Setahun menikah ini kan 2 tahun, jadi oke. Nah, kita nanti perlu pastikan juga kualitas hubungannya seperti apa. Nah, terkait dengan apakah bisa langsung inseminasi, nah ini belum bisa. Jadi nanti kita harus cek dulu ya, sperma ini kurangnya di apanya? Apakah di jumlahnya? Apakah di geraknya? Apakah di bentuknya? Atau ketiga-tiganya? Nah, itu kan nanti perlu diperbaiki semua. Kalau sudah baik, baru bisa dilakukan inseminasi. Pasti datang, nanti kita periksa dulu, kalau perlu dilakukan pemeriksaan tambahan ya, USG atau hormon begitu. Nanti kalau sudah ada hasilnya, kita lanjutkan ke terapi, baru nanti bisa kita sarankan untuk inseminasi setelah bagus kondisinya. Kalau sperma belum bagus, ya kesempatan atau kemungkinan keberhasilan juga turun pasti. Iya. Rendah ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi untuk HDRB, ini untuk keluhannya mungkin bisa konsultasi terlebih dahulu ya, Dok ya. Ya. Ada pemeriksaan dulu, nanti dikasih terapi atau dikasih obat dulu untuk menaikkan kualitas sperma. Tujuannya untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Iya. Jadi kita kayak maju perang nih ya. Maju perang kita hitung nih, tentara kita sekian ribu, musuhnya sekian ribu, berarti kita peluangnya menang nih. Soalnya sekian ribu kita cuman sedikit ya, ratusan misalnya ya, kita kemudian kalah kan. Sama seperti mau insem, kita hitung, wah sperma kita ini memenuhi syarat ini untuk maju insem. Berani kita lakukan, tapi kalau wah spermanya cuma segini nih, kalau peluangnya secara teori kurang, ya mending kita tunda dulu insemnya, kita tambah dulu nih tentara kita supaya peluang keberhasilannya tinggi, kan begitu ya dianjurkan. Betul. Seperti itu HDRB, jadi lebih baik datang dulu, masuk dulu, nanti dicek dulu ya, Dok ya, bagaimana kondisinya, nanti jika ada kekurangan nanti bisa dikasih obat perbaiki ya. Terlebih dahulu. Betul, oke, kita lanjut, Dok. Oke, lanjut ya. Dari Kak Siti, kalau sperma suami saya bisa dibantu dengan vitamin dan gaya hidup, apa masih perlu inseminasi, Dok? Kita bingung harus mulai dari mana dulu. Oke, kalau spermanya bagus, apakah perlu inseminasi begitu? Di sini kurang bagus, Dok. Oh, kurang bagus. Jadi mungkin dia kasih ini nggak buru-buru, Dok. Pengennya ya diperbaiki secara step by step. Apakah itu perlu inseminasi? Apakah bisa seperti dibantu dengan perubahan gaya hidup? Ya, baik. Jadi nanti pertama pasti ya kita akan melihat gangguannya di mana dulu. Setelah gangguannya kita ketahui, kita berikan terapi dulu. Setelah terapi dulu kita harapkan nanti kan membaik. Betul. Setelah membaik itu baru kita harapkan terjadi pembuahan secara alami. Nah, sebaliknya kalau sperma masih jelek, kemudian belum melakukan perubahan gaya hidup dan sebagainya, tentu kan akan tetap jelek ya. Sehingga peluang untuk keberhasilan juga kurang. Gitu. Jadi yang langkah dari mana pertama? Ya berarti harus datang dulu ya, kita lihat dulu dari mana masalahnya, akar masalahnya, apakah ada penyakit penyerta misalnya varikokel ya, selama ini yang diketahui varikokel itu menyebabkan gangguan sperma ya. Kemudian mungkin apakah ada gangguan pada hormonal, kita perbaiki juga ya. Kita lihat tanda-tanda penyakit yang lain ada atau tidak, itu kita bereskan dulu semua. Sudah bagus, kita evaluasi spermanya, sudah layak, baru nextnya untuk program hamil tadi. Artinya memang untuk keberhasilan baik dibantu ya, Dok ya, dengan inseminasi ataupun dengan alami, memang betul-betul dalam kondisi yang sehat, yang stabil ya, bagus ya. Yang bagus ya, Dok ya. Betul. Oke. Tuh untuk pertanyaan kedua sebagai istri, untuk pertanyaan terakhir ya, Dok, pertanyaan ketiga, Dok, katanya inseminasi itu mahal banget dan belum tentu berhasil. Apa betul, Dok? Terus biasanya butuh berapa kali, Dok, sampai bisa berhasil? Sampai bisa berhasil. Iya. Untuk mahal atau murah itu kan relatif ya. Yang bisa saya sampaikan memang kalau dibandingkan dengan bayi tabung ini jauh lebih ringan. Lebih terjangkau. Ya, lebih terjangkau. Cuma memang kita perlu menyiapkan diri ya.
Kemudian untuk informasinya tentu bisa ditanyakan langsung ke rumah sakit nanti ya untuk biaya dan persiapannya ya. Lalu yang kedua untuk keberhasilan ya. Nah, keberhasilan ini memang kita tidak bisa memastikan ya. Jadi ini kita upayanya adalah mendekatkan sperma dengan tujuan terjadi pembuahan secara alami. Pada kehamilan alami dibandingkan dengan inseminasi ini peluang keberhasilannya lebih tinggi inseminasi sebenarnya. 3 kali lipat lebih besar. 3 kali lipat. Ya, tapi pada pasangan yang sama Iya, ya. betul. Misalnya antara saya misalnya nikah nih, punya pasangan ya, antara hubungan rutin dan inseminasi peluangnya lebih besar yang inseminasi. Tapi nggak bisa dibandingkan pasangan yang satu dengan yang lain karena Betul. pasangan masing-masing kan beda-beda masalahnya, gitu ya. Jadi keberhasilan tetap lebih tinggi dibandingkan yang alami tadi. Nah, lalu pertanyaan yang terakhir tadi, seberapa kali harus dicoba supaya berhasil? Nah, penelitian menyebutkan kalau 2-3 kali diulang tidak berhasil, maka mau dicoba 4 kali, 5 kali, atau 6 kali tidak banyak pengaruhnya, karena keberhasilan juga rendah. Jadi biasanya kalau 1 atau 2 kali, satu dulu biasanya dievaluasi masalahnya apa, ada masalah di evaluasi yang pertama, maka di yang kedua kita perbaiki. 2 kali tidak berhasil, atau mau nyoba sekali lagi boleh 3 kali, tapi kalau itu tidak berhasil mah lanjut ke bayi tabung. Betul. Oke, seperti itu untuk sahabat Dewi Sri. Iya. Untuk pertanyaan ketiga, Dok. Ya. Mungkin sekian, Dok. Oh, cukup? Sudah cukup. Oke. Jadi untuk baik, sahabat ya. Dewi Sri, untuk sesi keempat, untuk episode keempat tentang inseminasi, Ini terakhir ini berarti ya? sudah terakhir, Dok. Terakhir, Mungkin ya. nanti ada tema lain lagi, Dok. Boleh. Terkait reproduksi pria. Boleh, siap. Bisa nanti kita ngobrol lagi, Dok. Oke, baik ya. Untuk sahabat Dewi Sri yang mungkin nanti ingin konsul dengan Dr. Anton, ada di hari Senin, Rabu, dan Senin Jumat. sore, Senin sore, Rabu sore, dan Jumat pagi. Jumat ya. pagi. Bisa datang langsung ke Rumah Sakit Dewi Sri atau bisa pendaftaran online via WhatsApp di 08 1-nya 4 kali di 6887. Atau bisa datang langsung ke Rumah Sakit Dewi Sri atau bisa mampir di webnya Rumah Sakit Dewi Sri, bisa dicek untuk jadwal dokter yang lainnya Ya. juga. Terima kasih, Dok, atas sharingnya sudah Sama-sama, episode. mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya. Terima kasih. Jangan bosan-bosan ya, Dok ya. Siap. Oke, saya Kemas Maya dan Dr. Anton. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi.